Halo teman-teman. Antartika adalah benua dengan luas lebih dari 14 juta km, 99% tertutup salju dan es, dengan ketebalan rata-rata 1,9 km. Karena iklim yang keras, itu tidak berpenghuni. Saat ini, hanya sekitar 5.000 orang tinggal di musim panas, dan 1.000 di musim dingin. Kebanyakan dari mereka melakukan penelitian ilmiah. Selama bertahun-tahun, Antartika dimiliki oleh penguin. Namun sejak kedatangan penjelajah barat, pada tahun 1820-an, benua itu tidak lagi damai. Pada awal 1900-an, Inggris Raya mengklaim seluruh Antartika. Tapi kemudian, mereka menyadari itu cukup konyol, jadi mereka mempersempitnya ke area yang mereka temukan. Diikuti oleh Perancis, Norwegia, dan Nazi Jerman, masing-masing mengklaim kedaulatan atas tanah yang mereka jelajahi. Pada tahun 1943, total 7 negara mengklaim kedaulatan mereka atas Antartika, termasuk Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Inggris. Di antara wilayah yang diklaim, banyak yang tumpang tindih. Hal ini menyebabkan konflik antar negara yang cukup rumit. Dan untuk menghindari konflik yang tidak perlu, dengan tanah yang sepi dan dingin. Pada tahun 1959, sebuah pertemuan diadakan di Washington, dengan partisipasi 7 negara yang mengklaim kedaulatan atas Antartika. Termasuk 2 negara adidaya, AS dan Uni Soviet, dan 3 negara, Jepang, Belgia, Afrika Selatan. Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah dokumen, yang disebut Perjanjian Antartika. Dengan demikian, Antartika bukan milik satu negara manapun, tetapi berada di bawah pengelolaan bersama para penandatangan. Ketujuh negara yang telah mengklaim kedaulatan tersebut tetap mempertahankan status quo, meski tidak diakui oleh siapapun. Tidak seorang pun diizinkan menggunakan Antartika untuk tujuan militer, untuk uji coba nuklir, atau untuk mengeksploitasi sumber daya mineral. Ini juga melarang negara manapun untuk membuat klaim teritorial baru ke benua itu. Kecuali Amerika Serikat dan Uni Soviet, sekarang Rusia. Kedua kekuatan ini memiliki hak untuk membuat klaim teritorial baru atas Antartika, kapanpun mereka mau. Jika pada hari yang baik banyak sumber daya ditemukan dan ditambang, mereka pasti akan menggunakan hak ini. Saat ini, total 53 negara telah bergabung dalam perjanjian tersebut. Ada satu hal yang membuat kita semua bertanya-tanya, jadi apa yang dimiliki Antartika yang ingin dimiliki semua negara? Jika hanya ada es dan salju, dan beberapa penguin, mungkin tidak ada yang mau bersaing untuk wilayah ini. Berdasarkan kesamaan geologis antara daerah di Antartika, dengan daerah kaya mineral di Amerika Selatan, Afrika Selatan dan Australia, para ilmuwan mengatakan dengan pasti, Antartika akan memiliki deposit mineral, seperti emas, perak, platinum. Ada juga minyak, gas dan banyak biota laut. Seharusnya, sekarang beberapa negara telah menemukan deposit mineral berharga, juga sangat sulit untuk mereka eksploitasi. Untuk beberapa alasan berikut. Pada tahun 1991, Protokol Perlindungan Lingkungan ditambahkan ke Perjanjian Antartika. Dengan demikian, semua negara dilarang mengeksploitasi sumber daya di Antartika. Keputusan ini berlaku sampai dengan tahun 2048, sebelum ditinjau kembali. Hal kedua, untuk mengeksploitasi, harus memiliki teknologi paling canggih. Pasalnya, es di Antartika memiliki ketebalan rata-rata 1,9 km. Ketiga, karena cuaca yang keras dan medan yang sulit, sangat mahal untuk dieksploitasi dan diangkut. Jadi sementara negara masih memiliki tempat lain yang lebih mudah untuk dieksploitasi, mereka untuk sementara tidak akan mengeksploitasi sumber daya di Antartika. Jadi begitu negara-negara tahu itu adalah tambang emas besar, semua orang akan ingin mengambilnya. Perjanjian itu masih akan memiliki celah. Mereka memungkinkan penelitian ilmiah dilakukan di Antartika. Tapi tidak ada yang berani menjamin, negara tidak sembunyi-sembunyi mengeksplorasi sumber daya. Saat ini, Inggris, Jepang, dan AS sedang berupaya mencabut larangan permanen terhadap pertambangan. Cina, Rusia, India, dan Iran juga telah menyatakan minatnya untuk menjelajahi daerah itu untuk mencari mineral dan bahan bakar. Saat ini ada lebih dari 70 pangkalan yang dibangun di Antartika dengan tujuan penelitian ilmiah. Di antara mereka, Cina memiliki 4 pangkalan dan sedang membangun pangkalan kelima. Ini sangat menarik bagi negara-negara di seluruh dunia. Karena banyak ahli percaya bahwa Cina serta Rusia, AS dan Australia menggunakan alasan penelitian untuk mengeksploitasi sumber daya. Pada 2016, Cina mengumumkan pembentukan angkatan udara pertamanya di Antartika. Pada tahun 2018, pemerintah Cina melaporkan rencananya untuk membangun jalur sutra di wilayah Antartika. Pada 2019, mereka mengirim kapal pemecah es canggih kedua yang dibangun di Shenzhen ke Antartika. Dengan demikian, jumlah kapal pemecah es Cina di Antartika adalah 2. Dan setara dengan AS. Tak hanya Cina, Australia juga memiliki 3 basis penelitian di Antartika. Dan baru-baru ini, mereka menghabiskan $2 miliar untuk membangun kapal pemecah es baru untuk kegiatan penelitian.
Rusia juga memiliki 5 dan AS memiliki 3 pangkalan yang beroperasi sepanjang tahun di Antartika. Saat ini, negara-negara tersebut sedang meningkatkan penelitian di sini. Dengan balapan, bangun pemecah es baru. Singkatnya, cepat atau lambat, Antartika akan hancur. Dan wilayah penguin akan diserbu oleh manusia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.